Pi Network New Update. 7 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan Pi Network untuk sampai di titik ini. Dan pada Pi Day 2026, mereka tidak datang dengan janji baru. Mereka datang dengan kode yang bisa dijalankan, produk yang bisa diuji, dan satu mekanisme yang belum pernah ada di ekosistem kripto manapun sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar daftar pengumuman. Setiap rilis pada Pi Day kali ini adalah jawaban langsung atas pertanyaan yang sudah lama menggantung. Pertanyaan tentang apakah utilitas Pi itu nyata. Pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari token ekosistem. Dan pertanyaan tentang seberapa serius Pi Network membangun fondasi yang tahan terhadap tekanan pasar. Pi Launchpad MVP kini aktif di testnet. Node telah diperbarui ke protokol terbaru. Pembayaran Pi di App Studio kini berjalan di mainnet. Dan ada satu detail teknis dalam PRC yang jika Anda pahami dengan benar, akan mengubah cara Anda membaca setiap perkembangan Pi ke depan. Di video ini, kita tidak akan berhenti pada permukaan. Kita akan buka dokumen resminya. Kita analisis setiap lapisan data yang ada. Bukan untuk membangun ekspektasi yang tidak berdasar, tetapi untuk memahami dengan tepat di mana Pi Network berdiri hari ini dan kemana arahnya. Tonton sampai selesai. Fondasi ekosistem token dan infrastruktur. Mari kita mulai dari persoalan yang selama ini belum pernah dijawab secara langsung oleh proyek kripto manapun. Mengapa sebagian besar token di jaringan blockchain lain akhirnya tidak memberikan nilai nyata kepada penggunanya? Jawabannya ada di struktur dasarnya. Di hampir semua jaringan kripto, token diterbitkan untuk satu tujuan utama, menghimpun modal dari investor. Proyek mendapat dana. Investor mendapat token. Tapi pengguna tidak mendapat produk yang benar-benar berfungsi. Ini adalah masalah struktural yang sudah berlangsung bertahun-tahun di industri Web3. Pi Network menyadari persoalan ini. Dan PRC1 adalah respons resmi mereka. PRC1, atau Pi Request for Comment nomor 1, adalah proposal desain untuk token ekosistem yang diterbitkan langsung di Pi Mainnet. Tapi yang membedakannya dari semua token yang pernah ada bukan nama atau teknologinya. Yang membedakan adalah tujuan dasarnya. Token dalam ekosistem Pi tidak dirancang untuk menghimpun modal. Token ini dirancang untuk akuisisi pengguna. Ini perbedaan yang fundamental. Dan ini penting untuk Anda pahami. Dalam model konvensional, proyek menerbitkan token, investor membeli, dan dana masuk ke kas proyek. Proyek kemudian berjanji akan membangun produknya. Hasilnya sudah kita ketahui bersama. Dalam model PRC1, semua Pi yang dikucurkan oleh peserta untuk memperoleh token ekosistem tidak masuk ke rekening proyek. Tidak ada satu Pi pun yang bisa diambil oleh pihak proyek. Seluruhnya masuk ke liquidity pool secara permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Artinya, proyek tidak bisa mengambil keuntungan dari penjualan token lalu menghilang. Likuiditas tetap berada di dalam ekosistem untuk menjaga stabilitas dan kesehatan token itu sendiri. Tapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Sebelum proyek manapun bisa menerbitkan token ekosistem melalui mekanisme ini, mereka wajib memiliki produk yang sudah berfungsi. Bukan rencana. Bukan prototipe. Produk nyata yang bisa digunakan oleh pioneers. Ini adalah filter yang belum pernah diterapkan secara struktural oleh jaringan kripto manapun sebelumnya. Dampaknya bagi ekosistem Pi sangat signifikan. Setiap token yang beredar di jaringan Pi akan terikat pada produk yang nyata, bukan spekulasi. Pi tetap menjadi lapisan dasar dari setiap transaksi. Setiap biaya tetap dibayar dalam Pi. Posisi Pi sebagai mata uang inti jaringan tidak bisa digantikan. Proposal ini telah dirilis ke publik di GitHub Pi Network untuk ditinjau oleh komunitas. Ini bukan pengumuman sepihak. Ini adalah proses yang terbuka, terstruktur, dan dapat diaudit oleh siapapun. Sekarang kita beralih ke pilar kedua, Pi Linux Node. Selama bertahun-tahun, perangkat lunak Pi Node hanya tersedia untuk dua sistem operasi, Windows dan Mac. Para pengembang dan mitra yang mengoperasikan sistem berbasis Linux, termasuk bursa-bursa kripto yang menjadi mitra Pi, menggunakan versi custom yang mereka bangun sendiri. Ini menciptakan ketidakseragaman. Setiap mitra memiliki konfigurasinya sendiri. Setiap pembaruan protokol memerlukan penyesuaian manual dari masing-masing pihak. Dan ketidakseragaman ini adalah celah yang berpotensi menciptakan risiko stabilitas. Dengan rilis resmi Pi Linux Node, situasi ini berubah secara mendasar. Kini, mitra, bursa, dan pengembang dapat beralih ke perangkat lunak Node yang terstandarisasi. Mereka dapat mengaktifkan pembaruan otomatis langsung dari Pi Network. Tidak ada lagi ketergantungan pada konfigurasi custom yang rentan terhadap perbedaan versi. Tapi dampak yang lebih dalam ada di level protokol. Bersamaan dengan rilis Linux Node,
Pi Network mengintegrasikan satu mekanisme baru yang sebelumnya tidak ada. Verifikasi KYC kini dijalankan langsung oleh protokol blockchain itu sendiri. Sebelumnya, KYC diproses secara terpusat. Dengan pembaruan ini, otoritas KYC dapat didelegasikan kepada entitas lain yang terpercaya di masa mendatang. Ini adalah langkah menuju desentralisasi KYC secara bertahap, tanpa mengorbankan standar kepatuhan yang sudah ada. Dan angka yang ada hari ini sudah berbicara, lebih dari 16,5 juta orang telah melakukan KYC dan bermigrasi ke mainnet. Infrastruktur yang dibangun Pi Network bukan untuk satu siklus pasar. Ini dibangun untuk jangka panjang. Bukti utilitas nyata. Kita mulai dari satu fakta yang jarang diperhatikan. Pi Network memiliki lebih dari 421.000 node aktif. Node-node ini mewakili lebih dari 1 juta CPU yang tersebar di seluruh dunia. Dan selama ini, sebagian besar kapasitas komputasi itu tidak digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan blockchain Pi. Itu adalah kapasitas yang menganggur. Tapi bukan kapasitas yang sia-sia. Pada Oktober 2025, Pi Network menyelesaikan sebuah uji coba bersama OpenMind. OpenMind adalah perusahaan yang sedang membangun sistem operasi untuk robot. Sebuah platform yang memungkinkan robot berpikir, belajar, dan bekerja secara bersama-sama. Seperti Android OS, tapi untuk robot. Untuk melatih modelnya, OpenMind membutuhkan daya komputasi yang besar. Dan mereka menguji apakah node Pi bisa memenuhi kebutuhan itu. Hasilnya, berhasil. Dalam uji coba tersebut, 7 operator Pi node secara sukarela menjalankan tugas pengenalan gambar menggunakan model AI milik OpenMind. Tugas-tugas itu dikirimkan ke mesin-mesin mereka. Hasilnya dikirim kembali dalam waktu 4 detik. Label objek yang terdeteksi akurat, termasuk koordinat batas setiap objek dalam gambar. Ini bukan simulasi. Ini adalah pipeline komputasi terdistribusi yang berjalan secara nyata, menggunakan infrastruktur Pi yang sudah ada. Dan ini membuka satu pertanyaan yang lebih besar. Jika 7 node saja sudah bisa melakukan ini dalam 4 detik, apa yang bisa dilakukan oleh 421.000 node? Penting untuk dicatat, Pi menyebutnya sebagai proof of concept. Ini masih di tahap penelitian. Tapi arah yang ditunjukkan sangat jelas. Pi node sedang diposisikan bukan hanya sebagai validator blockchain, melainkan sebagai infrastruktur komputasi terdistribusi untuk era AI. Sekarang kita masuk ke sisi yang paling sering disalahpahami, tokenomics Pi. Banyak yang berdebat tentang harga, tentang pasokan, tentang apakah core team memegang terlalu banyak Pi. Dan hampir semua debat itu terjadi tanpa membaca satu dokumen pun dari Pi Network secara langsung. Maka mari kita baca faktanya. Pasokan maksimum Pi adalah 100 miliar token. Dari jumlah itu, 65% dialokasikan untuk hadiah mining komunitas, 10% untuk cadangan yayasan, 5% untuk keperluan likuiditas, dan 20% untuk core team. Tapi ada satu mekanisme yang jarang dijelaskan dengan benar. Semua alokasi itu tidak berjalan secara independen. Mereka semua terikat pada satu variabel, kecepatan migrasi komunitas ke mainnet. Artinya, setiap kali seorang pioner berhasil migrasi ke mainnet, seluruh proporsi alokasi bergerak bersama-sama secara proporsional. Core team tidak bisa mengambil porsi mereka lebih cepat dari laju migrasi komunitas. Yayasan tidak bisa mengeluarkan cadangan di luar proporsi yang sudah ditentukan. Ini bukan kebetulan. Mekanisme ini dirancang agar kepentingan semua pihak selaras dalam satu arah yang sama. Semakin banyak pioner yang berhasil migrasi, semakin besar total pasokan yang tersedia untuk seluruh ekosistem. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bergerak lebih cepat dari komunitas itu sendiri. Ini adalah struktur yang secara teknis mengikat kepentingan core team, yayasan, dan komunitas ke dalam satu mekanisme yang tidak bisa dimanipulasi secara sepihak. Dan pilar terakhir dari bukti utilitas nyata adalah App Studio. Pada Pi Day 2026, Pi Network mengumumkan bahwa pembayaran Pi di mainnet kini sudah aktif di dalam App Studio. Ini bukan sekadar perluasan fitur teknis. Ini adalah bukti bahwa infrastruktur pembayaran Pi tidak berhenti di level testnet. Yang lebih penting adalah siapa yang bisa menggunakannya. App Studio tidak dirancang untuk pengembang profesional. Sistem ini dirancang untuk pioner yang tidak memiliki latar belakang teknis sekalipun. Integrasi pembayaran Pi kini bisa dilakukan tanpa menulis satu baris kode pun. Hanya melalui antarmuka visual yang interaktif. Ini bukan sekadar kemudahan teknis. Ini adalah pergeseran model, dari ekosistem yang dibangun oleh pengembang, menjadi ekosistem yang bisa dibangun oleh siapa saja. Dan setiap aplikasi yang lahir dari App Studio, setiap transaksi yang terjadi di dalamnya, semuanya menggunakan Pi sebagai alat pembayarannya. Kepatuhan regulasi dan keamanan. Ada satu aspek dari Pi Network yang hampir tidak pernah dibahas secara mendalam. Bukan karena tidak penting,
Justru sebaliknya, KYB, atau Know Your Business, adalah proses verifikasi yang dirancang khusus untuk entitas bisnis yang ingin mengintegrasikan Pi ke dalam operasi mereka. Ini berbeda dari KYC yang dijalani oleh pioner secara individual. Dengan sistem ini, Pi Network membangun dua lapisan kepatuhan secara bersamaan. KYC untuk individu, KYB untuk bisnis. Dua lapisan yang persis sama dengan yang digunakan oleh institusi keuangan tradisional di seluruh dunia. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain yang sangat disengaja. Ketika sebuah bisnis telah menyelesaikan verifikasi KYB dan namanya tercatat dalam daftar resmi Pi Network, bisnis tersebut telah melalui proses yang memverifikasi identitas legal entitasnya. Setiap transaksi yang melibatkan bisnis tersebut dapat dilacak secara akuntabel. Dan akuntabilitas adalah fondasi yang dibutuhkan oleh regulator untuk mengakui sebuah ekosistem kripto sebagai sah dan dapat diawasi. Daftar KYB resmi Pi Network sudah dapat diakses oleh publik. Siapa saja bisa melihatnya langsung di situs resmi Pi. Transparansi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah sinyal yang sangat jelas tentang arah Pi Network dalam hal kepatuhan regulasi global. Tapi kepatuhan saja tidak cukup. Ekosistem yang sehat juga membutuhkan perlindungan aktif bagi penggunanya. Disinilah halaman keselamatan resmi Pi Network berbicara dengan keras. Pi Network secara eksplisit mempublikasikan apa yang resmi dan apa yang tidak. Mereka menyebutkan secara spesifik jenis-jenis penipuan yang paling banyak menyasar komunitas Pi, termasuk skema airdrop palsu, grup investasi tidak resmi, dan akun media sosial yang menyamar sebagai perwakilan resmi Pi Network. Ada satu pernyataan yang ditulis berulang kali di halaman tersebut dan tidak boleh diabaikan. Pi Network tidak pernah akan meminta pasprase 24 kata milik Anda. Tidak dalam bentuk apapun. Tidak melalui siapapun. Tidak dengan alasan apapun. Ini bukan sekadar panduan teknis. Ini adalah pernyataan resmi yang bisa digunakan oleh siapapun sebagai alat verifikasi. Jika ada yang meminta pasprase Anda dengan mengatasnamakan Pi Network, dalam kondisi apapun, itu adalah penipuan. Dan disinilah sistem badges yang diumumkan Pi Network masuk untuk memperkuat arsitektur kepercayaan ini dari sisi yang berbeda. Badges diberikan kepada pioner berdasarkan kontribusi nyata yang sudah terverifikasi di dalam jaringan. Sebagai KYC validator. Sebagai operator node. Sebagai pioner yang telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi identitas. Setiap badge mencerminkan tingkat kepercayaan yang dibangun di atas data yang dapat diaudit, bukan klaim sepihak. Ini bukan sistem reputasi biasa. Ketika token ekosistem mulai beredar melalui mekanisme yang sudah kita bahas sebelumnya, sistem badges ini akan menentukan distribusi insentif berdasarkan kontribusi nyata. Bukan berdasarkan siapa yang lebih awal masuk. Bukan berdasarkan siapa yang memegang lebih banyak token. Melainkan berdasarkan siapa yang benar-benar membangun dan menjaga jaringan ini. Maka jika Anda melihat seluruh struktur yang dibangun Pi Network secara bersamaan, polanya menjadi sangat jelas. KYC untuk individu. KYB untuk bisnis. Keamanan aktif melalui panduan resmi. Badges sebagai lapisan kepercayaan yang terverifikasi. Dan mekanisme distribusi yang terikat pada kontribusi nyata. Ini bukan kumpulan fitur yang ditambahkan satu persatu. Ini adalah satu arsitektur yang dirancang dengan satu tujuan, membangun ekosistem yang cukup kokoh untuk bertahan di bawah tekanan regulasi dari arah manapun. Kesimpulan logis. Perhatikan pola yang sudah kita bongkar hari ini. KYC memverifikasi individu. KYB memverifikasi bisnis. Badges mencatat kontribusi nyata. PRC1 mengikat token pada produk yang berfungsi. Linux Node menyeragamkan infrastruktur. Dan node Pi kini mulai diuji sebagai kekuatan komputasi untuk AI. Ini bukan daftar fitur yang berdiri sendiri-sendiri. Ini adalah lapisan-lapisan yang saling mengunci satu sama lain. Dan ketika semua lapisan ini beroperasi penuh secara bersamaan, ada satu implikasi yang tidak bisa diabaikan. Semakin sulit bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam ekosistem Pi secara anonim, tidak akuntabel, atau tanpa kontribusi nyata. Ekosistem yang dibangun dengan cara ini tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dieksploitasi, dan tidak mudah runtuh hanya karena tekanan pasar jangka pendek. Itulah yang membedakan Pi Day 2026 dari semua pengumuman sebelumnya. Bukan karena daftarnya panjang, tapi karena setiap item dalam daftar itu saling memperkuat yang lain. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi apakah Pi sedang membangun sesuatu yang nyata. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda benar-benar memahami apa yang sedang dibangun? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Tonton video terkait di layar Anda sekarang.